Halo, perkenalkan nama saya Gracia Adinda Putri dengan NIM 2019-0810240117. Saya dari program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi kesiapsiagaan bencana banjir untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan bencana. Baik, langsung saja teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama mengenai banjir. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu banjir? Ya, banjir adalah peristiwa terjadinya genangan air di area tertentu akibat meluapnya air sungai, laut, maupun danau yang menimbulkan kerugian baik materi maupun non-materi terhadap manusia dan juga lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, ada dua faktor yang dapat memicu terjadinya bencana banjir. Yang pertama yaitu faktor dari alam, kemudian yang kedua faktor dari manusia. Faktor dari alam disebabkan karena kapasitas hujan yang tinggi, kemudian pasangnya air laut. Faktor dari manusia, yang pertama karena manusia sering membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, penebangan hutan liar, dan juga manusia sering membangun pemukiman di bantaran sungai. Baik, kita sudah tahu mengenai apa itu banjir. Selanjutnya, kita perlu mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu banjir itu datang. Kita akan mempelajari mengenai 3 tahap simulasi kesiapsiagaan banjir, yaitu yang pertama, tahap sebelum, kemudian tahap ketika, dan juga tahap sesudah banjir. Nah, teman-teman, tahap pencegahan dan juga siap siaga yang dapat dilakukan sebelum terjadi banjir, yang pertama kita dapat melakukan reboisasi. Reboisasi adalah menanam kembali hutan yang sudah gundul ataupun tandus. Manfaatnya untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan juga menjaga keseimbangan alam. Karena akar pohon mampu menyerap dan juga menahan air dan juga membuat tanah tetap kokoh. Kemudian yang kedua, kita dapat membuang sampah pada tempatnya. Seperti yang teman-teman ketahui, sampah dapat terbawa arus sungai dan juga dapat menyumbat aliran air sehingga dapat menyebabkan bencana banjir. Yang ketiga, kita bisa membersihkan sampah di aliran sungai. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada tahap ketika banjir. Teman-teman, jika banjir melanda, disarankan untuk kita tidak boleh panik ya teman-teman. Di sini kita dapat memantau terus informasi melalui media massa agar kita tahu perkembangan banjir yang telah terjadi atau yang sedang terjadi di area tempat tinggal kita ya teman-teman. Kemudian kita perlu mempersiapkan emergency bag jika dibutuhkan pada saat-saat kondisi mendesak ya teman-teman. Kemudian kita perlu meletakkan dokumen-dokumen penting ke tempat yang lebih tinggi agar tidak tergenang air ya teman-teman. Kemudian yang keempat, kita perlu mematikan sumber listrik teman-teman. Kemudian kita lari jika banjir terus meningkat, kita harus mengungsi ya teman-teman. Kita lari mengikuti jalur evakuasi ke tempat pengungsian. Kemudian kita harus hindari arus yang kencang. Dan juga teman-teman, jika banjir kan sering tuh ada binatang yang lewat. Nah, teman-teman, kita harus menghindari itu juga ya, seperti ular atau batu dan lain-lain seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita waspada juga dengan bahaya listrik akibat terkelupasnya kabel atau putusnya kabel ya teman-teman. Dan juga yang terakhir, kita perlu waspada mengenai tiang listrik teman-teman. Biasa karena kena guncangan angin teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita harus menghindar dari area kabel listrik ataupun pepohonan. Nah teman-teman, saya sudah menjelaskan mengenai tahap sebelum banjir dan juga tahap ketika banjir. Intinya di sini teman-teman tidak boleh panik. Kemudian kita masuk pada tahap setelah banjir ya teman-teman. Di sini jika banjir sudah reda, kita tidak boleh bersenang dulu ya teman-teman. Di sini kita perlu membersihkan area sekitar rumah atau area lingkungan rumah dengan membersihkan rumah menggunakan air dan juga cairan disinfektan untuk membunuh kuman supaya teman-teman tidak terjangkit penyakit-penyakit seperti diare ataupun gatal-gatal ya, seperti itu. Kemudian kita perlu keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti stop kontak ataupun saklar yang sebelumnya tergenang air dan juga sebelum kita gunakan kembali agar semua steril ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita perlu membersihkan tempat penampungan
air dan juga di area dapur, serta kita perlu membersihkan peralatan-peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, pada saat membersihkan kita perlu memakai sepatu boot serta sarung tangan teman-teman pada saat membersihkan kotoran-kotoran seperti lumpur dan juga lain-lain teman-teman, agar kita juga tetap amankan diri dari keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan. Hindari bermain-main di tempat yang sedang kita bersihkan. Nah, jika semua sudah selesai teman-teman, penting untuk kita selalu menjaga keseimbangan lingkungan dan juga kita perlu melakukan reboisasi ya teman-teman. Jangan membuang sampah sembarangan dan juga tetap menjaga kesehatan. Itu dia tadi penjelasan mengenai simulasi kesiapsiagaan banjir. Pentingnya untuk menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal kita ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dan juga jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih.